Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi mengenai pengaruh digital marketing dan brand image terhadap keputusan pembelian UMKM peternakan lebah madu Klekle de Cuklis Bifam di Desa Kuomengwi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan saya. Yang pertama, Nikadek Dwi Meldayanti NPM 149 dan Imade Bandam Abdi Prayuda NPM 168. Dan saya sendiri, Ninyomanayu Martini Wijayanti, NPM 184, dan rekan saya, Nikadek Putri Purnamasari, NPM 189. Untuk pembahasan bab 1 pendahuluan akan dibawakan oleh rekan saya, Dwi Meldayanti. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membahas pada bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun subbab yang akan saya bahas pada pendahuluan ini yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat sistematika penelitian. Next. Pada materi yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi yang terus berjalan seharusnya mulai bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk melakukan branding produk dan pemasaran secara digital. Pemasaran berbasis teknologi digital juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi Indonesia. Melalui digital marketing, bank bisnis dapat mempromosikan produknya, mengingat penggunaan digitalisasi dapat menghemat bisnis baik dari segi promosi atau pemasaran produk maupun biaya yang akan dikeluarkan. Next. Adapun rumusan masalah pada penelitian kami, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian UMKM madu Kelekele di Cuklis Bifam di Desa Kumengwi. Yang kedua, bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian UMKM madu Kelekele di Cuklis Bifam di Desa Kumengwi. Next. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada tujuan. Satu, untuk menjelaskan pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian UMKM madu Kelekele di Cuklis Bifam di Desa Kumengwi. Yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian UMKM madu Kelekele di Cuklis Bifam di Desa Kumengwi. Adapun dua manfaat dari penelitian kami, yaitu yang pertama manfaat teori. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel digital marketing, brand image, dan keputusan pembelian. Serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan objek yang sama. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak UMKM tentang informasi mengenai digital marketing, brand image, dan keputusan pembelian UMKM madu Kelekele di Cuklis Bifam di Desa Kumengwi sebagai dasar perumusan strategi pemasaran dan memperkuat daya tarik pembeli. Next. Adapun sistematika penulisan, yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika dari penulisan. Pada bab 2, terdapat tinjauan pustaka. Pada bab ini, penulis menerangkan secara singkat mengenai landasan teori, hasil peneliti sebelumnya, kerangka pemikiran, kerangka konsep penelitian, dan juga hipotesis. Pada bab 3 terdapat metodologi penelitian. Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai tempat dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab 4 terdapat analisis data dan pembahasan. Pada bab ini, penulis menguraikan deskripsi data yang ada, analisis data dan pembahasan. Pada bab 5 terdapat penutup.
Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah diteliti. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai bab 2, yakni tinjauan pustaka. Pada bab ini ada 4 subbab yang akan saya bahas, yaitu landasan teori, publikasi penelitian, kerangka konsep penelitian, dan hipotesis. Next. Nah, dalam landasan teori ini ada 3 pembahasan, yaitu digital marketing. Digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk yang melalui dunia digital atau internet. Tujuannya ialah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara tepat dan tepat waktu. Secara mudahnya ialah digital marketing ialah suatu cara untuk mempromosikan produk atau brand tertentu melalui media internet. Bisa saja melalui iklan di internet, Facebook, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Yang kedua itu ada brand image. Brand image atau citra merek didefinisikan sebagai persepsi konsumen atau preferensi terhadap merek, sebagaimana yang 5 direfleksikan oleh berbagai macam asosiasi merek yang ada di dalam ingatan konsumen. Meskipun asosiasi merek dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, tapi dapat dibedakan menjadi asosiasi performansi dan asosiasi imagery yang berhubungan dengan atribut dan kelebihan merek. Dan yang terakhir itu keputusan pembelian. Sahitman dan Kano mendefinisikan keputusan pembelian adalah pemeliharaan dari 2 atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, yang artinya bahwa seorang dapat membuat keputusan dan harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan pembelian juga dapat dikatakan suatu proses penyelesaian masalah dan dapat diselesaikan melalui proses pengenalan masalah, mencari informasi, penilaian alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Next. Nah, selanjutnya yaitu publikasi penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Iketut Adi Wiranata, Anak Agung Putu Agung, dan Imade Surya Prayoga dengan judul penelitian pengaruh digital marketing, quality produk, dan brand image terhadap keputusan pembelian roti di bakery Batu Bulan. Yang kedua itu Muhammad Suryadi, Hadeden Mulyana, Yusuf Abdullah, dan Imade Chandra dengan judul penelitian pengaruh celebrity endorsement, fresh digital marketing, brand image terhadap keputusan pembelian studi pada UMKM ekonomi kreatif subsektor fashion di Tasikmalaya. Dan yang ketiga dengan nama peneliti Ageng Mahendra Asidik, Dea Oktaviani, Rizky Arya Sandi dengan judul penelitian pengaruh digital marketing, kualitas layanan, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk telemedicine. Dan yang terakhir dengan nama peneliti Adib Suhel Anwari, Budi Santoso, Ira Puspita Dewi, Universitas Muhammadiyah Jember dengan judul penelitian analisis pengaruh digital marketing dan brand image terhadap keputusan pembelian pada mie galak Bondowoso. Next. Selanjutnya itu ada kerangka konseptual penelitian. Pada variabel X1 terdapat digital marketing dan variabel 2 X2 brand image dan
variabel Y itu yaitu keputusan pembelian. Next. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis 1 mengenai digital marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2, brand image berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang membahas mengenai bab 3 metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas mengenai tempat dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Next. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tempat dan objek penelitian. Tempat dari penelitian yang kami lakukan itu adalah salah satu UMKM Madu Kele-Kele de Cuplis Bee Farm yang beralamat di Desa Kuum Mengui di Jalan Gatot Kaca nomor 8 Banjarbalangan, Desa Kuum, Kecamatan Mengui, Kabupaten Bandung. Dan objek dari penelitian kami adalah keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh digital marketing dan brand image. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah pemilik dan juga keluarga UMKM Madu Kele-Kele de Cuplis Bee Farm di Desa Kuum Mengui. Dan sampel dalam penelitian ini adalah pemilik sekaligus pendiri dari UMKM Madu Kele-Kele de Cuplis Bee Farm di Desa Kuum Mengui. Next. Selanjutnya mengenai jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Kami di sini menggunakan 2 tahap metode, yaitu yang pertama observasi non-perilaku, di mana observasi non-perilaku ini adalah metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan data dari beberapa media seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Dan yang kedua, menggunakan teknik wawancara, di mana teknik wawancara itu dilakukan dengan cara interview secara langsung kepada pemilik UMKM Madu Kele-Kele de Cuplis Bee Farm di Desa Kuum Mengui. Next. Selanjutnya mengenai uji instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu merupakan alat yang digunakan oleh seorang yang melakukan suatu penelitian guna mengukur suatu fenomena yang telah terjadi. Instrumen atau alat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Teknik wawancara dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian yang diteliti. Next. Selanjutnya, mengenai teknik analisis data, kami menggunakan 2 teknik, yaitu yang pertama, reduksi data. Reduksi data itu diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahap reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir itu lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, seperti melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dan yang kedua itu triangulasi. Triangulasi ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data. Karena itu, triangulasi itu bersifat reflektif. Tujuan umum dari dilakukan triangulasi ini adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian, triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai data dan pembahasan. Pada bab 4 ini terdapat 3 subbab yang akan saya bahas, yaitu yang pertama deskripsi data, yang kedua analisis data, dan yang ketiga pembahasan. Deskripsi data. Deskripsi data merupakan gambaran yang digunakan dalam suatu penelitian agar lebih mudah untuk dipahami oleh peneliti maupun orang lain yang tertarik dengan penelitian yang dilakukan. Deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata kepada responden. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data penjualan UMKM Madu Kela-Kela The Cuplis Bee Farm pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, UMKM Madu Kela-Kela The Cuplis Bee Farm belum melakukan pelayanan COD atau Cash on Delivery, dikarenakan pada saat itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan pada tahun 2021, UMKM Madu Kela-Kela The Cuplis Bee Farm sudah melayani sistem COD. Yang kedua yaitu analisis data. Analisis data merupakan cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik dari data tersebut mudah untuk dipahami dan bermanfaat juga untuk permasalahan agar lebih mudah untuk mencari solusi yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga mudah dipahami dan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menganalisis deskripsi persentase. Ini merupakan perbandingan tabel penjualan tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap penjualan tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, mendapat pemasukan Rp32.750.000. Sedangkan pada tahun 2021 memperoleh peningkatan penjualan sehingga pemasukan yang didapat juga meningkat dengan total pemasukan 90 juta per tahunnya. Yang ketiga yaitu pembahasan. Dapat dilihat dari data bahwa dengan adanya digital marketing dapat meningkatkan penjualan dibandingkan dengan tidak menggunakan digital marketing atau hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan juga belum melakukan sistem COD yang mengakibatkan penjualan yang membutuhkan jarak tempuh yang jauh menjadi terhambat. Berdasarkan tabel di atas juga memperoleh data bahwa dengan adanya brand image, konsumen lebih yakin dan percaya dengan kualitas produk yang ditawarkan. Semakin baik image dari produk yang dijual UMKM, maka akan semakin meningkat penjualan di setiap tahunnya. Dari tabel di atas, juga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya digital marketing dapat meningkatkan keputusan pembelian dari customer. Selain itu, dengan adanya brand image, mampu meningkatkan penjualan karena sudah memiliki kesan baik mengenai produk, baik dari segi kualitas maupun kuantitas di pihak konsumen. Yang terakhir yaitu bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh digital marketing dan brand image terhadap keputusan penjualan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pemilik UMKM Madu Kela-Kela The Cuplis Bee Farm yang bertempat di Desa Kuomengwi.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, digital marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian UMKM madu kelo-kelo The Cuplis Bifam di Desa Kuomengwi. Yang kedua, brand image berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian UMKM madu kelo-kelo The Cuplis Bifam di Desa Kuomengwi. Yang kedua yaitu saran, yang mana UMKM harus terus berupaya untuk meningkatkan digital marketing dan brand image pada UMKM madu kelo-kelo The Cuplis Bifam di Desa Kuomengwi ini. Semakin baik dan semakin meningkat digital marketing dan brand image, maka akan terciptanya kepercayaan dan daya tarik beli oleh para konsumen. Selalu menjaga dan memberikan kepercayaan terhadap konsumen agar daya beli terus-menerus meningkat. Dengan adanya kualitas produk yang baik, maka pelanggan akan merasa yakin untuk berkunjung dan membeli produk dari UMKM madu kelo-kelo The Cuplis Bifam di Desa Kuomengwi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Kami tutup presentasi kali ini dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.